Orang memahami Rasulullah itu hanya sebagai seorang nabi dan rasul. Betul. Tidak banyak yang memahami Rasul itu juga kepala negara. Nah, itu dia. Itu masalahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini saya bersyukur sekali menghadirkan dua narasumber, Kiai Sohandi dan Kiai Uwais Abu Najumi. Beliau adalah guru saya, namun pada konten kali ini, khusus konten, saya bukan sebagai murid tapi sebagai penentang beliau dalam hal menuntut ilmu. Kita gali ilmu-ilmu beliau. Karena kalau konten itu nanti kalau iya aja maka penontonnya sedikit. Jadi harus ada yang pro kontra. Baik, pada malam hari ini kita bahas yang sedang viral. Kita lihat di media sosial itu, di televisi, di Instagram, di Facebook, hari ini marak sekali Ustadz terjadinya perselingkuhan dan juga terjadinya KDRT. Nah, yang pertama sekali yang ingin saya tanyakan kepada Kiai Sohandi, ya, bagaimana nih Ustaz menyikapi adanya KDRT? Kekerasannya sampai di mana nih maksudnya? Nah, itu dia Ustaz. Contohnya. Kekerasan Sampai lebam-lebam. Woi, hari ini yang terjadi seperti itu Ustaz. Betul-betul dipukuli Ustaz. Sampai kemudian perempuan itu ya bengkak biru, dan si perempuan ini tidak melakukan upaya lain tapi langsung mengekspos di media sosial. Apakah jalan Islam seperti itu, Ustaz? Pertama, dalam Islam tentu tidak mengajarkan begitu, ya. Kan jelas dalam Al-Quran Allah perintahkan khususnya kepada pemimpin di dalam rumah tangga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa'ashiruhunna bil ma'ruf, ya. Dan pergaulilah mereka dengan cara yang ma'ruf. Ya, ma'ruf itu ya cara yang baik gitu. Iya. Jadi tidak ada satu dalil pun yang kemudian membolehkan melakukan tindakan kekerasan. Dalam Al-Quran Allah katakan wa in takhafu nusyuzahunna, ya, apabila kalian mengkhawatirkan nusyuz mereka para istri. Nusyuz itu apa, Ustaz? Nusyuz itu pembangkangan. Pembangkangan. Ya, sikap membangkang dari istri. Nah, itu ada stepnya. Secara fikih pun dibahas, ya, ada stepnya. Pertama itu di dalam ayat itu disebutkan wa'izuhunna, ya, diberikan pelajaran, dinasehatin. Ini kalau perkaranya nusyuz, ya. Perkaranya nusyuz, ya, membangkang. Membangkang ini ya. Contohnya seperti apa, misalkan? Ya, contohnya yang memang menjadi kewajiban istri, ya, taat, ya, kepada suami di rumah tangga. Ya. Nah, ketika diminta oleh suami, nah dia membangkang, tidak terima gitu kan. Maka nah, ketika suami melihat ada peluang bahwa ini nggak bisa dipimpin, ya, nggak bisa diarahkan, itu berarti nusyuz. Nah, prosesnya itu kalau secara fikih itu dikasih nasihat dulu. Itu urutan pertama, kan? Ya, langkah pertama. Baru langkah keduanya wahjuruhunna fil madaji, ya. Pisahkan ranjang. Jadi nggak tidur lagi sama istri. Berarti nasihat. Ya, tapi jangan tidur di luar. Bisa ranjang. Bisa ranjang istilahnya. Di dapur, ya, gitu ya. Iya, jangan tidur di rumah orang. Bahaya lagi, ya. Baru kemudian yang ketiga, wadribuhunna. Ya. Jangan salah, ada memang perintah di sini, pukullah mereka, ya, istri tadi itu. Nah, itu pertama langkah ketiga, langkah terakhir. Itu pun para ulama menjelaskan pukulannya itu bukan pukulan yang menyakiti, bukan yang membekas, ya, apalagi sampai bengkak, sampai lebam gitu, ya. Nah, itu sudah perbuatan zalim dan secara hukum kita pun bermasalah memang sampai menyakiti secara fisik gitu, ya. Nah, pukul pakai pahat, wadribuhunna itu
ulama fikih membatasi dipukul itu bukan bagian wajah. Ya. Bukan bagian wajah, bagian di luar wajah itu pun bukan pukulan yang tadi keras, menyakiti ya secara fisik. Karena perempuan ini kalau sudah pukulan itu lebih sakit daripada kata-kata. Ya, lebih membekas gitu. Kalau minta cerai terus laki-lakinya nggak mau cerai kan gimana, Kak? Ya pengadilan bisa kalau sudah bisa. ada kasus begitu. Kalau udah Ya, kasus bisa ya. dan perempuan itu pun secara fikihnya boleh ketika dia dizolimi yang di luar konteks fikih ya, di luar konteks syariat. Nah, kezoliman itu sudah luar biasa, apalagi umpamanya belanja nggak dikasih, ya kan? Kalau itu berarti kalau suami yang durhaka kan berarti kalau istri yang membangkang disebut nusus ya kan? Kalau suami yang durhaka disebut apa? Ya dia tidak disebut nusus, ya hanya zolim saja. Suami yang zolim kepada mereka yang menjadi tanggung jawab dia. Ya. Oke, baik. Sudah 15 menit. Presenternya belum nikah juga, poligami pula. Ini menimba ilmunya dulu. Iya. Kita ke Tuan Guru Wes. Mohon izin Kiai. Ya, mikrofon. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Ustadz sehat ya? Alhamdulillah. Kabarnya Ustadz yang sering mengharamkan demokrasi ya. Boleh tahu kenapa demokrasi itu diharamkan? Apa Ustadz yang mengharamkan atau dalam Islam itu haram? Antum bilang saya ini Ustadz haram atau gimana ini? Dengar-dengar berita di Facebook ya. Katanya Uwais itu adalah orang yang menentang demokrasi gitu. Kenapa Ustadz tentang demokrasi? Iya, demokrasi itu tidak haram. Oh, tidak haram. Enggak level. Demokrasi itu kufur gitu. Waduh. Enggak main haram itu. Di atas lagi ya? Di atas lagi. Kufur. Iya, kenapa kufur? Yang pertama demokrasi itu adalah sistem tandingan. Jadi demokrasi itu adalah sistem tata negara kapitalis. Nah, yaitu adalah yang membuat tandingan sistem tata negara Islam yang disebut dengan khilafah. Kalau kita adu khilafah dengan demokrasi, mana yang benar tergantung kepada sudut pandang kita. Kalau kacamatanya dia menggunakan ilmu politik demokrasi, maka Islam salah. Kalau kita menggunakan sudut pandang kita ini Islam untuk sebagai penilai demokrasi, maka jelas demokrasi itu bertentangan dengan Islam. Nah sekarang kita ini mau menggunakan standarnya itu apa dulu? Nah Islam. Sekarang pertanyaannya, antum ini Muslim atau tidak? Muslim. Muslim, berarti standar yang antum harus gunakan itu apa? Khilafah. Nah kan jelas, clear kan? Sebenarnya sesederhana itu kita memahami. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Nah, para ulama menjelaskan fattabi'uni itu bermakna ittiba'ur rasul atau ittiba'as sunnah. Ikuti rasul. Mengikuti rasul. Nah, sekarang yang jadi masalah meneladani rasul itu hanya dipahami dalam urusan privat. Dalam perkara ibadah khosoh. Kan itu kan? Celana cingkrang. Nah, jadi yang dipahami meneladani Rasulullah itu yang sampai kepada umat Islam hari ini hanya perkara-perkara khosoh, perkara makhdoh. Sholat, itu memang kita meneladani Rasulullah. Puasa, kita meneladani Rasulullah. Haji, umroh, meneladani Rasulullah. Infak, sodako, dan seterusnya kita meneladani Rasulullah. Apakah kita sudah selesai ketika kita melakukan aktivitas makhdoh tadi itu? Nah ini yang jadi masalah besar hari ini, memahami ittiba kepada Rasul itu hanya perkara makhdoh. Ketika bicara muamalah, dia tidak merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Terlebih-lebih ketika kita bicara politik. Hari ini kalau bicara politik itu sumbernya apa? Fikih politik atau ilmu politik? Oh, beda saja? Beda. Kalau ilmu politik, maka dia bersumber kepada, kalau tidak Machiavelli, maka dia kepada Plato. Tapi kalau fikih politik, maka dia pasti bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Clear. Berarti orang yang
ikut dalam sistem demokrasi ini adalah orang yang tidak ittiba Rasul ya, Tidak ittiba tidak mengikuti Rasul. Iya. Orang-orang para politisi mengatakan kalau politik itu kotor, benar kan? Iya, betul. Maka ustadz tidak boleh berpolitik, ya kan? Iya. Memang benar, cuman kan tidak utuh dalam penyampaian. Maka politik demokrasi itu pasti kotor. Oke. Maka ya memang nggak boleh lah. Apalagi dai, apalagi orang alim yang dia memahami Iya. ilmu Islam, lalu dia masuk ke dalamnya. Jadi Maka masa mau masuk dalam kubangan yang kotor kan? iya. Jadi caranya politiknya gimana, Kak? Maka kita harus memahami politik dalam pandangan Islam. Nah, itu ya. Apalagi politik disebut tipu daya, maka boleh-boleh saja kita melakukan tipu daya. Itu yang terjadi hari ini, kan bebas kan? Biasalah menang dengan tipuan Oke. dan seterusnya, memimpin dengan nipu dan seterusnya. Ya kan? Bagaimana mungkin orang muslim mengambil politiknya yang tidak bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah? Jadi intinya Tat, caranya gimana, Tat? Ya kita harus memahami politik Islam, itu yang fikih politik. Fikih politik itu kan banyak kan di Iya. kitab-kitab ulama. Kitab Salafus Shaleh itu banyak yang dikenal siasat syar'iyah. Tinggal antum merujuk. Kamu sultaniyah banyak kan? Jadi kalau semuanya sudah paham, Tat? Ya kalau udah paham berarti ya dia akan meninggalkan kan sesuatu yang dilarang oleh Allah, sesuatu yang tidak ada tuntunan dari Nabi, ya kan memang wajib ditinggalkan. Di surat Al-Hasr ayat ke-7, wa ma atakumur rasul fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Yang tidak ada kaitannya dengan Rasul itu fantahu. Buang, campakkan jauh-jauh. Pertanyaannya demokrasi, kapitalis, sekuler itu ada atau tidak? Kaitannya dengan Rasul, kaitannya dengan Allah ada atau tidak? Tidak ada. Tidak ada lah, kok diambil, kan aneh juga. Oke. Nah, sekarang ketika kita menawarkan siasat syariah atau politik Islam, itu yang menolak dulu siapa? Muslim atau non-Muslim? Muslim. Kan aneh kan? Iya. Beda kalau dia non-Muslim. Dia wajar saja menolak karena dia tidak paham. Iya. Nah, itu dia. Jadi Ya. aneh sekali kalau ada Wah, Muslim. aneh lah. Nah, tadi yang jadi masalah itu kan begini. Orang memahami Rasulullah itu hanya sebagai seorang nabi dan rasul. Betul. Tidak banyak yang memahami Rasul itu juga kepala negara. Nah, itu dia. Itu masalahnya. Kalau dia hanya memahami Nabi Muhammad SAW itu sebagai Nabi dan Rasul, Iya. maka jelas aktivitasnya, aktivitas Nabi dan Rasul itu sudah jelas tahu. Iya. Hanya menyampaikan wahyu. Iya. Tapi kalau dia memahami Rasulullah itu juga sebagai kepala negara, berarti dia harus belajar Rasul itu pasti menggunakan sistem pemerintahan untuk Iya. mengatur negaranya. Nah, Nah, dengan apa? Clear ya? clear. Nah, itu. Masya Biar mustanir sedikit lah. Allah. Oke.